وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه رحمه الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، قال: syarahan yang ke-33. Ada 4 jenis manusia. Satu jenis ialah mereka yang tidak ada lidah dan tidak ada hati. Dan mereka ini ialah orang-orang bertaraf biasa, berotak tumpul dan berjiwa kerdil, yang tidak mengenang Allah dan tidak ada kebaikan pada mereka. Mereka ini ibarat melukut yang ringan, kecuali mereka dilimpahi dengan kasih sayangnya dan membimbing hati mereka supaya beriman serta menggerakkan anggota-anggota mereka supaya patuh kepada Allah. Berhati-hatilah supaya kamu jangan termasuk dalam golongan mereka. Janganlah kamu layan mereka dan bergaul dengan mereka. Mereka lah orang-orang yang dimurkai Allah dan penghuni neraka. Kita minta dilindungi Allah dari pengaruh mereka. Sebaliknya, kamu hendaklah cuba menjadikan diri kamu sebagai orang yang dilengkapi dengan ilmu ketuhanan, guru kepada yang baik, pembimbing kepada agama Allah, pemimpin dan pengajak manusia kepada jalan Allah. Berjaga-jagalah. Jika kamu hendak mempengaruhi mereka supaya mereka patuh kepada Allah dan beri amaran kepada mereka terhadap apa-apa yang memusuhi Allah. Jika kamu berjuang di jalan Allah untuk mengajak mereka menuju Allah, maka kamu akan jadi pejuang dan pahlawan di jalan Allah, dan akan diberi ganjaran seperti yang diberi kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Sayyidina Ali, jika Allah membimbing seseorang melalui bimbingan kamu kepadanya, maka itu lebih baik kepada kamu dari apa-apa sahaja di mana matahari terbit. Satu jenis lagi manusia ialah mereka yang ada lidah tetapi tidak ada hati. Mereka bijak bercakap tetapi tidak melakukan seperti yang dicakapnya. Mereka mengajak manusia menuju Allah tetapi mereka sendiri lari dari Allah. Mereka benci kepada maksiat yang dilakukan oleh orang lain tetapi mereka sendiri bergelumang dalam maksiat itu. Mereka menunjukkan kepada orang lain yang mereka itu saleh, tetapi mereka sendiri melakukan dosa-dosa yang besar. Bila mereka bersendirian,
Mereka bertindak selaku harimau yang berpakaian. Inilah orang-orang yang dikatakan oleh Nabi, seperti sabda baginda, yang paling ditakuti dan aku pun takut di kalangan umatku ialah orang alim yang jahat. Kita berlindung dengan Allah daripada orang alim seperti ini, seperti itu. Oleh itu, lari dan jauhkan diri kamu dari orang-orang seperti itu. Jika tidak, kamu akan terpengaruh oleh kata-kata manisnya yang bijak berbicara itu, dan api dosanya itu akan membakari kamu, dan kekotoran hatinya akan membunuh kamu. Okey, Alhamdulillah. Habis sudah kita syarahan yang ke-32. Saja ya, kita ulang sikit syarahan yang ke-32 yang telah kita bincang. Dengan kesimpulannya, kita perlu mendidik rasa dan perasaan kita. Kita perlu membentuk rasa dan perasaan kita, sehingga rasa dan perasaan kita itu berbetulan dengan Allah Subhanahu wa taala dan berbetulan juga dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, rasa dan perasaan itu adalah berpunca daripada hakikat Muhammadiyah. Nah, oleh sebut perkataan hakikat Muhammadiyah. Nah, di mana kamu orang belajar tentang itu? Di mana kamu orang belajar hakikat Muhammadiyah? Pelajaran berapa? Pelajaran berapa? Seorang 18, seorang 15. Pelajaran berapa rantau? 18, 15. Pelajaran berapa Mizi? Tampar kau. Nah, buka pelajaran 15 kamu orang. Nah, bacakan dasarnya. Mizi bacakan dasarnya. Nah, baru mau cari. Nah, rantau bacakan dasarnya. Pengenalan pelajaran 15. Ada beberapa perkara Nabi mengajar kepada umat ini. Nah, sekarang kita bercakap perkara yang keberapa? Yang ketiga apa? Hakikat itu apa? Mencapai sebagaimana perasaan Nabi. Nah, rasa dan perasaan kita belajar itu kan? Nah, rasa dan perasaan kita perlu dicapai seperti mana rasa dan perasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekaligus menyatakan kepada kita bahawa soal rasa dan perasaan adalah soal besar. Faham tak? Adalah soal besar. Di mana termasuk di dalam 4 perkara yang baginda Nabi itu diutuskan kepada umat mengajarkannya. Jelaskah? Jelaskah, Syar? Nah, sekarang sila baca apa? Dari nombor 1 sampai nombor 4 apa? Yang pertama adalah, nah, baginda Nabi SAW dihantar kepada umat ini mengajar syariat. Nah, mengajar syariat itu mengajar apa, Lina? Iman, Islam, ihsan. Nah, Nabi diutuskan kepada umat mengajar iman, Islam, ihsan. Betulkah? Yang kedua, fas. Tarikat. Nah, tarikat itu apa? Jalan rohani dan
dan jasmani. Nah, Nabi datang kepada kita mengajar bukan saja syariat, tarikat, bukan saja mengajar iman, Islam, ihsan. Nabi mengajar jalannya. Yang kau perlu lalui, yang kita perlu lalui. Gitu kan? Nah, jalan itu ada dua. Apa? Rohaniyah dan jasmaniyah. Jelas? Nah, kemudian Sofia. Nabi mengajar kita apa? Hakikat. Nah, hakikat itu apa? Apa? Itu bahasa itu terlalu tinggi sudah, Sofia. Nah, yang rendah sikit, Pak. Mencapai rasa dan perasaan seperti mana rasa dan perasaan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya apa? Artinya baginda Nabi diutuskan kepada umat ini mengajar tentang rasa dan perasaan. Nah, jelas sudah sekarang kamu orang. Faktanya. Oke kah? Paham ke Mizi? Paham ke Rantau? Bang Jul. Paham ke Bang Jul? Alhamdulillah. Anjung. Paham ke? Anjung ini malah macam kiai Indonesia. Nah, yang keempat. Apa Rantau? Ma'rifat itu apa? Mengenal. Apa? Kau cerita mengenal satu kalimat saja kah? Tidak ada pengenalannya kah? Kau ni keras macam kayu saja. Sekurang-kurangnya begitu kan? Nah, kau jangan ma'rifat mengenal. Mengenal itu apa? Ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Mengenal. Macam kayu saja. Kau ni loading cepat-cepat mah. Sebab itu jangan makan durian banyak-banyak. Okey, nah Nabi datang mengajar kita, yang keempatnya adalah ma'rifah. Nabi mengajar kita supaya mengenal Allah. Itu kan? Dengan tafsiran-tafsiran yang diberikan para ulama. Apabila kita kenal Allah, nah kita kenal diri kita. Atau apabila kita kenal diri kita, maka kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, mesej Nabi ini sangat besar. Sebagai menyempurnakan sifat kehambaan kita di dalam hidup ini, begitu kan? Nah, dari empat perkara yang kita sebutkan tadi, Nabi datang mengajar kita, salah satunya adalah rasa dan perasaan. Maka sebab itu bilang sudah, jangan kita pandang remeh soal rasa dan perasaan. Jelas kah? Nah, kalau Nabi menangis ketika astaghfirullahalazim, astaghfirullah, kita sepatutnya mempunyai perasaan itu. Betul kah? Nah, ketika Nabi SAW menangis memikirkan keadaan umat nantinya, kita sepatutnya mempunyai perasaan itu. Betul? Nah, ketika Nabi SAW menangis kerana tidak dapat mengislamkan beberapa orang Yahudi yang meninggal, nah kita pun sepatutnya menangis, Pak. Berapa ramai orang yang meninggal di sisi kita yang tidak sempat kita islamkan mereka. Bahkan tidak sampai pun dakwah kita kepada mereka. Betul kan? Nah, tapi mencakup seluruh hal yang bersabit dengan rasa dan perasaan. Yang hakikatnya rasa dan perasaan itu perlu betul. Seperti mana dikehendaki oleh Allah dan seperti mana ditunjuk oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fahamkah? Jelaskah? Okey. Nah, sekarang baru kita sambung. Sambung kita syarahan yang ke-33, sinopsisnya secara ringkas ya. Musannif kita, mursyid kita, syekh kita Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala mengajarkan kita tentang apa tanggungjawab kita, apa peranan kita, tanggungjawab kita, peranan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apabila kita mau menjalankan tanggungjawab dan peranan kita, maka kita perlu mengetahui dan memahami mad'u, memahami sasaran.
Gitu kan? Jadi tanggungjawab kita itu satu hal, dan memahami sasaran itu satu hal. Nah, terus-terus dia musannif menyebutkan bahawa ada 4 jenis manusia. Ya kan? Jadi dia memperkenalkan kepada kita ada 4 jenis manusia. Nah, daripada 4 jenis itu, ada yang perlu menjadi sasaran kita sebagai menjalankan ataupun sebagai melaksanakan amanah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita belajar sudah di dasar bahawa setiap kita adalah niyabatan anin nubuwah an hirasatid din wa siyasatid dunya bih. Belajar sudah itu. Niyabatan anin nubuwah an hirasatid din wa siyasatid dunya bih. Nah, belajar sudah kan? Sofia pernah dengar kah? Pernah dengar kah? Nah, faraizati niyabatan anin nubuwah an hirasatid din wa siyasatid dunya bih itu apa? Kau pun orang Sabah juga, Pak. Apa? Kau mau menikah sudah kan? Mau menikah sampai tidak tahu ini macam mana kau mau menikah? Cepat. Mau pakai mikrofon kah? Cepat, bah. Jangan masa itu berjalan saja kau ni. Cepat. Tidak dengar, bah. Itu saja. Masya Allah. Itukah yang Walid ajar kamu orang dalam dasar? Nah, baru kalang kabut, Bafas mau cari di mana duduk ni, aduh. Mimi, sambung Izati tadi. Tidak boleh menikah lagi, Pak, kalau macam itu. Mimi, kau pun mau menikah sudah? Kau tidak mau? Tidak mau lagi perlu jawab kasih habis, Pak. Kau cari di mana? Tiada jumpa. Atul. Apa Atul? Niyabatan anin nubuwah an hirasatid din wa siyasatid dunya bih. Apa Atul? Lupa. Masya Allah. Jangan makan durian banyak. Jadi lagi bagus jangan makan durian terus, Pak. Kan? Kasih orang laki-laki ini saja makan durian. Nah kau Mizi, kasih kuat-kuat suara kau tu. Suara galak kau tu kasih kuat-kuat, Pak. Menggantikan tugas Nabi dalam menguruskan agama dan mengatur urusan dunia. Nah, urusan dunia itu urusan hidup.
menggantikan tugas Nabi. Nah sekarang baru mau tulis kah? Kuajar sudah berbuih mulutku bah. Baru kalang kabut mau tulis tengok fas tu ha. Sila pun serupa juga. Mimi pun kau pun serupa juga. Nah di mana pelajaran itu Mizi? Ha? Asasul usul? Pelajaran berapa? Kau pun mau menipu asasul usul bah. Nah Fathur Rahman bah bukan asasul usul. Asasul usul tu ceritanya saja. Fathur Rahman bah. Baru sila kalang kabut mau tengok Fathur Rahmannya. Itu bah kamu orang. Yang buat aku geram ni tu sebabnya. Haji Daya pun buka lah kitab Fathur Rahman dia pelan-pelan. Nah buka. Di mana duduknya? Ha? Muka surat 5 Nyum bilang. Mana ada? Ha, mesti ada bah kau ni Mizi. Melampau sudah kau. Jangan bah provokasi kiai itu. Kau jangan kacau kiai itu bah Mizi. Aku baling kau dengan air ni nanti. Baru kalang kabut, aduh. Walid belajar 30 tahun dulu, bah. Sampai sekarang ku ingat saja. Kau pun bilang, nanti kami 30 tahun pun ingat, bah Walid. Sekarang tidak ingat. Nah, di mana? Berapa? Mangkil pun cari tidak jumpa lagi. Aduh. Berapa? 33. Buka 33 jumpa kah? Nah di bawah sana. Ada? Ada Fas? Nah berarti kamu orang tidak baca Fathur Rahman. Lepas tu bilang Walid baca. Menipu Walid saja. Baca ke Sila? Nah, tiada kan? Baca ke Mimi? Tiada kan? Nah, kalau buat periksa Walid soal, kau boleh lepas ke? Nah, kantui saja. Nah, apa itu niabatan anin nubuwah? Kau baca fas dengan suara kau yang besar tu. Ha. Cepat bah. Nah, semua orang tahu kan? Nah, siapa yang perlu mengganti tugas Nabi itu? Siapa? Siapa? Faham sudah sekarang? Faham sudah sekarang? Nah, kita perlu menggantikan urusan atau tugas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jelas ke? Nah, itu tugas kita. Nah, apabila kita menggantikan tugas Nabi kita, maka 4 perkara yang kita sebutkan tadi perlu kita jalankan. Faham tak? Nah, kita perlu mengajak orang kepada syariat. Kita perlu mengajak orang kepada tariq baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu mengajak orang kepada hakikat, rasa dan perasaan yang kita sebutkan. Dan kita perlu mengajak orang kepada ma'rifat, kenal Tuhan. Jelas kan? Jadi apabila kita mau menjalankan tugas Nabi itu, maka kita perlu mengenali mad'u atau sasaran. Gitu kan? Nah, terus Syekh Abdul Qadir, mursyid kita, mengajar kita tentang
sasaran. Katanya ada 4 jenis manusia. Satu jenis ialah mereka yang tidak ada lidah dan tidak ada hati. Penjelasannya adalah tidak ada lidah untuk bertanya dan mempelajari. Tidak ada hati untuk merasai. Itu penjelasan. Satu jenis ialah mereka yang tidak ada lidah untuk bertanya atau mempelajari. Tidak ada lidah ai untuk bertanya atau mempelajari. Dan tidak ada hati ai untuk merasai. Nah, ini yang paling, satu sisi ini yang paling buruk. Jenis manusia yang paling buruk. Dan mereka mempunyai nilai bahayanya tersendiri. Jelaskah? Dan mereka ini ialah orang-orang bertaraf biasa. Posisi mereka adalah taraf biasa. Atau boleh saja kita sebut ghairil awam. Nah, Walid ajar sudah kamu orang tentang posisi ya. Di sini awam, di sini tawabin. Nah, mereka ini mungkin berada di posisi ini, posisi ini, posisi ini, posisi ini, yang kita pun tidak tahu berapa posisinya sebelum sampai di posisi awam. Nah, ini disebut dengan ghairil awam. Dalam istilah Arabnya ya. Ghairil awam. Maksudnya bukan awam. Ghair dengan makna bukan. Bukan awam. Nah, awam ini Walid sudah kasih penjelasan kamu orang. Awam dari segi ilmu, kan? Awam dari segi apa lagi? Awam dari segi maqamat, awam dari segi ilmu, dan awam dari segi adat. Kan? Nah, kamu orang belajar semua sudah itu. Jadi, apabila Walid sebut ghairil awam, ini dari segi maqamat kita sedang bincang. Dan ghairil awam juga termasuk di dalam dari segi ilmu. Nah, ghairil awam dari segi ilmu, berarti orang itu tidak peduli kepada ilmu. Tidak ambil tahu bah. Ghairil maqamat, nah orang ini tidak ada makam, tidak ada posisi apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faham enggak? Boleh nampak ke begitu? Okey. Jadi sifat mereka ada lidah. Artinya ada lidah, artinya sifat mereka ialah yang tidak ada lidah bilangnya di sini kan. Tidak ada lidah maksudnya tidak bertanya, tidak mempelajari. Tidak ada hati artinya tidak merasai. Dan mereka ini ialah orang-orang bertaraf biasa. Nah, itu kita maksudkan taraf biasa. Jadi kamu orang dhabit di sana taraf biasa itu ghairil awam. Nah, maksud ghairil awam itu apa? Bukan awam. Nah, awam pun tidak termasuk. Dari segi ilmu pun bukan awam, dari segi maqamat pun bukan awam. Nah, tinggal dari segi adat saja. Faham tak? Nah, adat dia orang awam, bah. Sebab dia bukan polis, dia bukan tentera, dia bukan pegawai-pegawai kerajaan, dia bilang orang awam gitu kan. Nah, itu tidak termasuk di dalam perbincangan kita. Ya. Adapun dalam perbincangan kita terhenti kepada 2 posisi yang kita sebutkan tadi. Awam maqamat ataupun awam ilmu. Jelaskah? Kemudian katanya antara sifat mereka berotak tumpul. Maksudnya pemikiran mereka dalam konteks ya, pemikiran dalam konteks iman, Islam, ihsan. Mungkin mereka hebat, pemikiran mereka hebat dari segi-segi lain. Pemikiran mereka hebat dari segi matematik, pemikiran mereka hebat dari segi fizik, pemikiran mereka hebat dari segi sains, pemikiran mereka hebat dari ilmu alat. Ya kan? Tetapi pemikiran mereka tandus, tumpul.
dari sudut ilmu dasar ataupun sumber. Jelas kah? Nah, ilmu alat mereka canggih, bergelar profesor mereka. Bergelar doktor, profesor, begitu, begini, canggih, hebat. Tapi tandus, tumpul dari segi ilmu dasar terkait iman, Islam dan ihsan, dan ilmu sumber terkait Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Faham kah? Nah, orang ini kalau dia sembang, Masya Allah, mufti pun kalah. Kan? Okey. Jadi berotak tumpul, maksud berotak tumpul di situ adalah, apa istilahnya, otak tumpulnya? Otak di situ maksudnya pemikiran. Otak ai pemikiran. Tumpul artinya tidak mencapai tujuan pemikiran itu sendiri. Kalau kita belajar tentang pemikiran ini menghubungkan kita dengan Allah, pemikiran ini menghubungkan kita dengan agama, pemikiran ini menghubungkan kita dengan diri kita sendiri. Nah, mereka-mereka yang otak tumpul, pemikiran itu tidak sampai pun. Tidak sampai berhubungan dengan Allah, tidak sampai berhubungan dengan agama, tidak sampai berhubungan dengan diri. Nah, itu bilang otak tumpul maksudnya. Dan berjiwa kerdil bilang. Berjiwa kerdil, berjiwa kecil. Kenapa bilang kerdil kecil? Nah, jiwanya sekadar persekitarannya. Jiwanya sekadar hidupnya di dunia. Sedangkan Al-Quran mengajar kita jiwa besar. Hidup bukan sekadar dunia, bahkan sampai di satu kehidupan yang namanya akhirat. Betul kan? Okay. Berjiwa kerdil, jiwa kecil. Nah, jiwa kecil itu maksudnya tidak lebih daripada persekitaran dunianya. Nah, boleh begitu bagi kita pencerahannya. Jadi jiwanya sekadar hidup, makan, tidur, kerja, itu saja. Kan? Jiwanya sekadar itu. Jiwanya tidak berhubung dengan Allah. Jiwa, kita belajar sudah kan jiwa. Kalau jiwa itu rohnya tidak berhubung dengan Allah, akalnya tidak berhubung dengan Allah, hatinya tidak berhubung dengan Allah, sir alaminya pun tidak menghubungkannya dengan Allah, sir nafsinya pun tidak menghubungkannya dengan Allah, gitu kan? Nafsunya pun tidak menghubungkan dengan Allah, dan terakhir sukmanya pun tidak menghubungkan dia dengan Allah. Nah, itu bilang jiwa kerdil, jiwa kecil. Yang tidak mengenang Allah, yang tidak mengenang. Perkataan mengenang adalah pencerahan, tafsiran daripada zikr. Nah, zikir itu sendiri kita tafsirkan dengan menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nah, jadi yang tidak mengenang Allah artinya tidak menghubungkan dirinya dengan Allah. Mengenang menghubungkan diri dengan Allah. Terus kan? Dan tidak ada kebaikan pada mereka. Dan tidak ada kebaikan sesuatu yang menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud itu mau jelas ya, jangan tidak ada kebaikan, mana mungkin, Mbak. Kita susah dia pun hantar beras juga walaupun dia tidak solat, dia tidak apa. Jadi ada kebaikannya. Tapi soalnya kebaikan itu apakah menghubungkan dia dengan Allah atau tiada, nah itu kan. Nah, jadi babitnya dan tidak ada kebaikan yang menghubungkan dia dengan Allah, yang menghubungkan mereka dengan Allah. Bilang tidak ada kebaikan yang berhubung dengan Allah pada mereka. Nah, bunyi ayatnya begitu.
Sila. Allah. Nah, kita belajar tentang manusia ya, sedikit sebanyak. Mereka ini ibarat melukut. Bukan melukut, bah. Mereka ini ibarat lukut. Bukan melukut. Melukut istilahnya lain. Kata kerjanya melukut. Bila itu melukut itu kata kerja. Jadi bukan melukut. Mereka ini ibarat lukut yang ringan. Lukut, tahukah lukut? Apa lukut? Jul? Lukut itu apa? Tadi kau bilang tahu. Lukut itu apa? Makcik Ija, lukut apa Makcik Ija? Tak tahu? Okey. Mama, lukut itu apa? Lukut itu adalah hempas. Satu makna lukut adalah hempas. Satu lukut lagi... hempas, tahu tak hempas? Bukan hempas begini, pum begitu, bukan. Hampas. Betul tak? Hampas. Orang tampi beras, tampi. Jadi ada yang perlu dibuang. Ada yang perlu dibuang, gitu kan? Nah, itu panggil apa? Kamu orang bilang apa itu? Hampas kan? Hampas. Kamu orang bilang apa? Tidak tahu? Masya Allah. Hidup sudah 15-16 tahun sudah. Tidak tahu macam mana mau menikah ni semua ni. Aduh. Nah, datang satu, apa orang bilang itu? Orang bilang apa? Melukut di tepi gantang. Ini orang bilang apa ini? Ada. Orang panggil apa dalam ni panggil apa? Peribahasa. Ibarat melukut di tepi gantang. Dagang pak malau, dagang bertempat. Allah, ya Allah, silau. Gantang pun dia tidak tahu apa. Pening. Dah tak ada sekarang ni gantang kan. Sekarang pakai kilo saja. Gantang adalah alat untuk menyukat biji-bijian. Panggil gantang. Nah, ibarat melukut di tepi gantang. Ibarat lukut di tepi gantang. Melukut itu berarti dia menempel. Ya kan? Yang menempel di tepi gantang itu apa? Lukut. Nah, lukut. Satu sisi lain dipanggil temukut. Biasa memang kita biasa dengar pun. Temukut, lukut. Temukut bendanya. Lukut itu. Melukut dia duduk di situ. Dia menempel di situ. Itu kita cari satu istilah yang paling rasional. Kan? Tapi dalam kebanyakan orang Kedah ni dia panggil lukut lah. Hampas tu dia panggil lukut. Itu panggil temukut. Okey, jadi melukut ini menempel. Bendanya adalah temukut. Bendanya adalah temukut. Temukut inilah yang melukut. Begitu. Okey. Kalau begitu, kita perbetulkan kalimat ini. Dia kata apa? Mereka ini ibarat melukut yang ringan. Temukut yang ringan. Jadi, jangan melukut. Temukut. Mereka ini ibarat temukut yang ringan. Jadi, maksudnya, yang ringan itu orang tak ambil makan lah kan. Orang akan tampi dan buang. Kasih ayam kah? Kasih apa kah? Faham kah? Jadi, kiasan kepada orang yang pertama sedang kita bincang ini, jenis manusia yang pertama kita bincang ini, nah, mereka ini ibarat temukut yang ringan. Yang mungkin dibuang, mungkin dijamu ayam dan sebagainya. Faham tak?
Nah, setakat itu golongan yang pertama. Golongan yang pertama sedang kita bincang. Nah, kemudian kata musannif, kecuali mereka dilimpahi dengan kasih sayangnya ai Allah. Kecuali, nah keadaan mereka begitu. Keadaan jenis yang pertama memang begitu, dengan sifat-sifat yang kita bilang sudah. Kecuali mereka dilimpahi dengan kasih sayangnya ai Allah. Nah, kecuali Allah melimpahkan kasih sayang. Nah, nantinya dia akan berjumpa dengan masjid kah, surau kah, tempat belajar kah, guru kah, alim ulama kah, begitu. Faham kah? Nah, yang kita takut duduk di masjid, tepi masjid sudah. Duduk di mungkin di posisi ilmu sudah. Tetapi tidak terlibat. Nah, itu kita kiaskan di sini tadi. Faham enggak? Nah, kita takut itu. Nah, macam kamu orang tercampak sudah di dalam gudang ilmu, kita bilang begitu kan, tempat kita ini. Tapi mau jadi temukut juga kah? Ah, begitulah maksudnya. Paham enggak? Nah, jangan jadi beras yang asli. Paham enggak begitu? Nah, kalau mau jadi beras yang asli, bila guru bilang hafal, hafal. Bila guru bilang baca, baca. Bila guru bilang ingat, ingat. Tiba-tiba guru tanya, niabatan 'anin nubuwah an hirasatid din wa siyasatid dunya bi. Tidak ingat bilang. Nah, itu pun macam temukut juga, Pak. Paham enggak? Guru kami tidak bilang temukut, Pak, guru kami. Walid berdepan dengan banyak guru dan salah seorang guru yang berbisa pada Walid, mulutnya sangat berbisa. Tetapi sangat terkesan pada Walid sampai sekarang. Kamu orang jangan jadi sampah. Kalau mau jadi sampah, pulang pergi tempat kamu orang. Nah, itu guru Walid. Tapi sangat terkesan, Mbak. Cara dia mengajar sangat terkesan. Walaupun dia kasar begitu. Mau belajar, belajar. Kau jangan jadi sampah. Kalau mau jadi sampah, pulang tempat kamu orang. Jangan datang belajar di sini. Nah. Walaupun dia cakap itu bukan pada Walid, Pak. Walid adalah student yang baik. Betul, Pak. Dia bercakap itu kepada seorang yang datang dari Malaysia juga, baru budak Kelantan. Namanya Muhammad Ridha. Walid masih ingat lagi. Kerjanya mau bergaduh saja. Muhammad Ridha namanya. Pukul semua budak-budak kecil, dia pukul. Satu hari, dia mau bergaduh dengan Walid, Walid pukul dia sampai lembik. Walid ingat dia tu. Muhammad Ridha namanya, budak Kelantan. Jadi, guru marah, Pak. Kalau kau mau jadi sampah, kau pulang. Guru bila dia marah, dia bukan marah seorang, dia marah semua. Kamu orang, Malaysia wala. Tunjuk semua muka Malaysia. Mau jadi sampah, pulang. Bilang. Nah, ini bilang temukut saja, Pak. Paham enggak? Jadi Walid harap kamu orang jangan jadi temukut. Nanti Walid kasih makan ayam, kan kambing, kan sapi. Nah, jadi apa? Nah, jadilah orang yang awam, bukan ghairul awam. Sudah ajar tadi, sudah kesebut tadi. Nampak kah? Nah, orang awam di sini posisinya, di sini, bukan di bawah ini. Nampak manggil? Apalagi di bawah ini, Pak. Di bawah ini kan garis ini pemisahnya. Nah, di bawah ini, itu lagi-lagi bukan temukut lagi sudah. Itu bukan sampah lagi sudah. Itu tai, Pak. Yang di bawah itu. Paham nggak? Kecuali mereka dilimpahi dengan kasih sayangnya. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan mereka dengan kasih sayang. Nah, kita pengajarannya di sini, kalau kita di posisi ini, nah cepat-cepat kita keluar. Cepat-cepat kita keluar. Karena kita tidak tahu Allah benci atau Allah sayang. Apalagi kita tidak punya ilmu pengetahuan. Kita tidak mendekati ilmu misalnya. Nah, kita tidak tahu sebenarnya kedudukan kita. Faham nggak? Kita perasaan saja macam Allah pun sayang pada kita. Padahal Allah pandang kita pun tidak. Nah, itu yang kita takut. Faham nggak? Oke. Dan nah, di mana apabila Allah melimpahkan kepada mereka kasih sayangnya, kasih sayang di sini rahmat. Nah, kita lebih dominan dengan rahmat. Itu perkataan lazim yang kita sebutkan.
Nah, kecuali mereka dilimpahi dengan kasih sayangnya air rahmat. Nah, jika mereka di posisi pertama ini, jenis pertama ini, tetapi mereka dilimpahkan oleh Allah SWT dengan rahmat. Nah, di sana ada sebabnya Allah melimpahkan rahmat. Ada sebabnya. Kami pernah bertanya kepada syekh kami berkaitan dengan fariqan hada wa fariqan haqqat alaihimud dalalah dalam Quran. Allah bilang dalam Quran, fariqan hada, ada yang kami berikan petunjuk. Wa fariqan haqqat alaihimud dalalah, dan ada yang kekal, kami kekalkan di atas kesesatan. Nah, di sana bermaksud ada orang yang Allah kasih petunjuk, ada orang yang Allah sengaja tidak kasih petunjuk. Soalnya begitu kan? Nah, kami pertikai, Pak. Pemahamannya kami pertikai. Nah, syekh kami bilang, antaranya dia bilang, ada sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan dia petunjuk, dan ada sebab Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dia petunjuk. Lalu sebab itu dihuraikan. Nah, salah satu sebabnya orang yang berada di posisi pertama ini, tetapi Allah memberi dia rahmat dan dapat dia kembali kepada Allah. Sebab apa? Salah satu sebabnya dia pernah bersedekah dengan ikhlas. Atau dia pernah berkhidmat kepada ibu bapaknya ketika hidup dengan baik. Atau dia pernah mewakafkan sesuatu yang dia lupa sudah. Dia tidak ingat pun. Jadi jawapan itu berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW. Nah, sebab itu kita disuruh buat baik. Jangan buat jahat. Kerana mungkin ada salah satu atau berapapun kebaikan yang kita lakukan itu nanti menjadi sebab kepada kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, itu. Nanti kau jadi macam ini, macam temukut ini kita bilang tadi. Nah, tapi kau pernah buat sesuatu kebaikan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan itulah yang akan menyebabkan Allah memberimu rahmat, memberimu kasih sayang untuk kau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, itu. Nah, jadi Walid perjelaskan lagi. Sebab itu kita diajar supaya buat baik. Fastabiqul khairat. Bersegeralah kamu buat baik. Nah, itu maksudnya. Ya, jangan buat jahat. Jangan buat sesuatu yang Allah murka. Nah, buat baik. Walaupun kita punya kelemahan yang begitu banyak, nanti kebaikan-kebaikan itu akan menjadi sebab kepada Allah memberikan kita rahmat. Faham tak? Nah, mungkin sebab kita baik, kita buat baik begini-begini, kita belajar menuntut ilmu begini-begini. Nah, kemudian kita pulang Sabah sana jadi hantu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun jadi hantu. Macam makil bah, jadi kepala mafia bah dia. Contoh saja bah aku, bukan aku kata kau bah, aku contoh saja. Kan? Dia jadi gangster laut Labuan sana. Misalnya, contoh saja, tidak ada kena-mengena yang hidup maupun telah mati. Ya kan? Nah, 10 tahun dia jadi gangster bah, begitu begini, ada tattoo bah di sini, tattoo. Cap harimau di sini. Okey. 10 tahun kemudian, kerana dia pernah buat baik. Apa buat baiknya? Duduk di madrasah, dengar majlis ilmu, pening-pening, lalat, kadang-kadang pening-pening lalat dia. Gitu kan? Nah, Allah memberi dia rahmat dengan sebab kebaikan itu. Faham tak? Ini contoh saja. Tidak kena mengabakil orang soleh, insyaAllah. Faham tak? Nah, itu. Yang lain pula, mungkin dia pernah bersedekah bah, kepada masjid ke, kepada apa, dengan penuh keikhlasan pada ketika itu, pada masa itu. Misalnya kan, dia tengok-tengok di orang minta sedekah, dia pun keluar, tidak lihat bah, harus 100, 200, tak berkira dia bah. Nah, ambillah. Pada masa itu. Nah, Allah menggantikannya, membalasnya dengan kasih sayang. Walaupun ketika dia sudah hanyut, rusak dan sebagainya. Faham tak? Nah, itu bilang. Syekh kami bilang begitu. Pencerahannya terhadap apa yang kami soalkan. Boleh faham? Nah, sebab itu kita diajak supaya buat kebaikan. Ada peluang untuk buat kebaikan, buat saja kebaikan itu. Tidak kira bentuknya apa, asal saja kebaikan, dan kebaikan itu diredai oleh Allah SWT. Buat saja. Mungkin hari ini kita ada kesempatan, 10 tahun kemudian baru kita akan dapat manfaatnya. Begitu kan? Nah, jangan buat sesuatu yang salah. Faham tak? Okey. Nah, kecuali mereka yang dilimpahi dengan kasih sayangnya, orang-orang yang Allah limpahkan kasih sayang dengan sebab yang kita bilang tadi, nah, mudah-mudahan dia akan berjumpa jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Pak Haji Nafiah pun ada pengalaman. Ada orang yang sampai sekarang kawan-kawannya pun belum kembali lagi. Itu kami selalu sembang itu. Sampai sekarang minum lagi kan Pak Haji Nafiah kan. Tua sudah. Faham tak? Mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan mereka yang menyebabkan Allah memberi rahmat kepada mereka nantinya. Gitu. Okey. Dan membimbing hati mereka, lanjutan daripada ayat tadi kan. Allah melimpahkan mereka kasih sayang air rahmatnya. Dan membimbing hati mereka. Kemudian Allah membimbing. Nah, tertakluk dengan sebab yang kita bilang tadi juga. Allah kasih mereka rahmat. Kemudian Allah bimbing hati mereka. Supaya beriman. Nah, Allah bimbing hati mereka supaya beriman. Kan? Caranya macam mana? Ada berbagai-bagai cara Allah SWT. Macam kawan Walid ada seorang, bah. Boleh cerita sudah kamu orang. Caranya apa? Aksiden. Patah tangan, patah kaki, paha dua-dua belah patah, tangan dua-dua belah patah, gantung kaki, gantung tangan di hospital. Nah, kemudian baru dia jadi baik. Baru dia jadi soleh. Faham tak? Nah, sebelum jadi soleh, sebelum dia jadi soleh semula, dia pun soleh sebelum itu. Boleh cerita sudah. Sama-sama kami mengaji pondok. Sama-sama makan ikan tamban kering, ikan masin kering itu saja. Masak nasi, taruh ikan kering itu saja. Pandai-pandai, dia buat sambal kicap. Cari lada pokok pisang itu, yang burung berak itu. Kan? Picit, taruh kicap, makan nasi dengan ikan masin. Kemudian Walid pergi belajar, dia pulang Langkawi, jadi orang kaya. Sebab tanah dia di Langkawi, jual, duit jadi kaya, jutawan. Nah, dia jadi hancur, jadi rusak dia. Walid pun tidak tahu, pulang-pulang cari baru tahu. Oh, sudah jadi begitu. Nah, jadi berarti dia rusak. Rusak dia macam-macam lah. Berapa tahun? 7 tahun lebih sudah. Walid pulang pun 7 tahun, kan? Nah, 5 tahun kurang lebih begitu. Dia jadi begitu. Nah, selepas Walid pernah berjumpa dia, nasihat dia pun dia marah-marah saja Walid. Cakap begitu begini, bilang kubur Walid, kubur dia. Jadi jangan kacau urusan dia lah begitu. Ya, Walid pun tinggal saja. Tiba-tiba dengar cerita aksiden, patah tangan, patah kaki, hospital. Nah, selepas itu dia jadi soleh. Paham tak? Nah, itu kita bilang tadi. Karena ada kebaikannya. Apa kebaikannya? Mungkin. Pada kita mungkin. Dia pun pernah duduk di pondok belajar, kan? Nah, selebihnya itu urusan dia dengan Allah, niatnya bagaimana kita tidak tahu. Tapi Walid terasakan dia pernah duduk di pondok belajar, sama-sama belajar, walaupun nakal dan sebagainya. Nah, ketika dia jadi ketika dia jadi rusak, Allah Subhanahu wa taala memberi dia rahmat dengan aksiden. Nah, dia kembali balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Jadi kiaskan ke hal-hal yang mungkin terjadi kepada manusia. Betul kah? Nah. Ada orang yang patah kaki baru dia mau masuk pondok mengaji. Rantau. Betul kan? Kau patah kaki kan rantau kan? Nah. Jadi kalau kau tidak patah kaki, kau kemana sekarang kau? Kau jadi bonza, saja kita ambil manfaat dari penceritaan kita. Nah. Alhamdulillah Allah bagi rahmat patah kaki rantau dia pun. Aku tidak mau lagi angkat wili-wili taya kan. Lepas itu kau pikir begitu kan. Kamu orang mau wili taya, kawan kau masih wili taya kan. Tak jadi apa dia orang? Pakai kereta sudah. Nanti dia orang wili kereta pula Nah, Allah pilih kau Faham tak? Cara, kita sedang bercakap tentang cara Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kasih sayangnya dan kemudian membimbing hati-hati yang kita sebutkan tadi. Faham tak? Nah, berbagai keadaan manusia. Berbagai. Jelaskah? Nah, sebab itu kita dilarang supaya membenci orang. Kita boleh membenci perangainya saja. Sifatnya, perangainya. Tapi orangnya, dirinya tidak boleh benci. Karena Allah boleh merubahnya pada bila-bila masa. Walid pun berjumpa sudah orang yang sangat teruk. Sangat teruk. Semua orang benci. Tapi dia sudah, Allah merubah dia menjadi orang sangat baik. Jumpa sudah, ada sudah.
Walid pernah tengok dengan mata kepala Walid. Okey. Jadi Allah memberinya rahmat, membimbing hati mereka supaya beriman dengan benar. Kalau ikut teks Arabnya beriman supaya mereka beriman. Kalau ikut teks Arabnya mukminun al-haq, mereka beriman dengan sebenar. Jadi membimbing hati mereka supaya beriman dengan sebenar. Nah begitu. Jadi Allah mengeluarkan mereka dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, mengeluarkan mereka daripada pengaruh nifak, pengaruh apa-apa yang fasik, kan, kepada beriman yang sebenar. Serta menggerakkan anggota-anggota mereka supaya patuh kepada Allah. Nah, itu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti dalam keadaan yang buruk, kemudian Allah memberinya rahmat, kan, membimbing mereka supaya beriman dengan benar, dan Allah menggerakkan anggota mereka supaya patuh kepada Allah. Hal ini banyak. Kemarin dulu pukul 3 pagi Walid tengok satu Facebook Indonesia, budak Indonesia, tatu pun masih penuh di muka. Tatu. Kan? Jadi dia cerita di sana, sewaktu saya jahat, sewaktu saya berada dalam keadaan begini-begini, saya merasakan bahawa cari duit banyak, sampai perniagaan haram pun dia terlibat, kan, macam-macam, sebab dia merasakan kebahagiaan adalah sebenarnya apabila duit banyak. Nah, duit banyak, kaya dia, tapi dia tetap tidak bahagia. Akhirnya apabila dia berjumpa dengan agama Allah Subhanahu wa taala, nah, dia beriman, beramal soleh, baru dia sedar bahawa kebahagiaan sebenarnya apabila kita taat dan patuh kepada Allah SWT. Jadi dia ada cerita di sana, apa yang terjadi. Nah, itu merupakan sebahagian daripada hal-hal yang kita sebutkan tadi. Rahmat Allah, kemudian Allah bimbing. Nah, Allah mempunyai caranya tersendiri. Itu kan? Allahu Akbar. Kemudian kata Syekh, berhati-hatilah. Nah, tugas kita apa? Apabila menghadapi orang seperti ini, menghadapi manusia jenis ini. Nah, apa tugas kita? Takut-takut kita pun termasuk dalam jenis ini. Betul kan? Nah, karena itu Walid bilang tadi, takut kita termasuk jenis ini, maka kita buat kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah memelihara kita. Nah, andainya kita terjumpa dengan manusia jenis ini, maka pesan Syekh, berhati-hatilah. Berjaga-jagalah. Supaya kamu jangan termasuk dalam golongan mereka. Berjaga-jaga supaya kita jangan termasuk golongan mereka. Atau kita menjadi seperti mereka. Nah, itu ayatnya. Nah, kalau kita sedar kita menjadi seperti mereka, keluar segera. Ya kan? Berhati-hatilah, berjaga-jagalah, supaya kamu jangan termasuk dalam golongan mereka. Ada lagi kitab yang berbincang, yang bincangnya halus dari syekh kita, mursyid kita. Ada lagi. Tetapi tidak apa, kita pakai yang ini saja dulu. Janganlah kamu layan mereka dan bergaul dengan mereka. Nah, ini pesanan-pesanannya. Jangan kita layan mereka, jangan kita bergaul dengan mereka. Apa maksudnya di sini? Maksudnya, kalau kita tidak mempunyai kekuatan, dalam arti kata lain, kita boleh dipengaruhi. Ya kan? Nah, itu. Sebab ayat selanjutnya nanti, apa yang sepatutnya kita buat? Ayat selanjutnya. Nah, isu yang bilang di sini ialah, jangan kamu layan mereka dan bergaul dengan mereka. Nah, di sana sekiranya kita tidak mempunyai kekuatan untuk merubah mereka. Kita tidak mempunyai upaya untuk merubah mereka. Dalam arti kata yang lain, campur mereka dengan kita-kita sekali nanti jadi rusak. Dengan, nah, kita pun kita sudah diajar oleh baginda Nabi. Kita campur saja dengan orang yang jual minyak wangi. Kalau kita tidak beli pun, kita akan berbau wangi juga. Daripada kita bercampur dengan orang yang
Orang yang bergelumang dengan najis kan. Kalau kita tidak kena najis pun kita tetap berbau najis. Nah itu kiasannya. Nah kiasan Nabi itu supaya kita mengambil pelajaran, campurlah dengan orang yang baik. Karena kita akan mendapat kebaikannya. Daripada kita bercampur gaul dengan orang-orang yang salah, dan nanti kita kena tempias kesalahannya. Paham enggak? Nah sebab itu tadi kemarin Walid bincang, semalam Walid bincang tentang seorang sahabat kita yang telah kita singkirkan daripada majlis kita. Datang-datang dia lepak-lepak di pondok kita, tidur-tidur di pondok kita. Nah, oleh bincang sudah kemarin, keputusannya adalah kita perlu menyingkirkan dia. Kenapa? Nanti kalau dia bikin jahat di Bukit Selambau ini, bikin tidak elok di Bukit Selambau ini, budak mana itu? Budak pondok itu. Nah, kamu orang pun keluar. Itu budak-budak pondok itulah. Nah, dia punya jahat, kamu orang pun kena. Paham enggak? Nah, itu sebabnya. Jelas kah? Bangkil pun keluar, naik motor buruk saja. Itu budak pondok itu. Jadi, dia punya jahat, kita pun dinilaikan sebagai jahat juga. Paham tak? Nah, itu Walid tidak mau begitu. Jelas kah? Nah, dia akan datang, kita tidak benarkan lagi. Dia mau datang belajar di sini. Begitu kan? Nah. Jadi itu bahaya-bahaya. Nah, kemudian kata Syekh, mereka lah orang-orang yang dimurkai Allah. Nah, ini satu hal yang kita perlu sedar. Mereka lah siapa? Golongan yang kita sebutkan tadi. Jenis yang kita sebutkan tadi. Jenis manusia yang kita sebutkan tadi. Mereka lah orang-orang, mereka lah jenis manusia yang pertama. Orang-orang yang dimurkai Allah. Langsung maupun tidak langsung. Sedar maupun tidak sedar. Dan penghuni neraka di akhirat kelak. Nah, maksud yang jelas adalah jenis yang pertama ini tidak ada hubungan langsung dengan Allah SWT, dengan agama maupun dengan diri sendiri. Kemudian kata musannif, kita minta dilindungi Allah dari pengaruh mereka. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon perlindungan Allah daripada pengaruh mereka. Kenapa? Karena pengaruh mereka biasanya kuat. Apa yang kita bincangkan dengan pengaruh dunia dan sebagainya, nah, datang dari mereka. Ya kan? Datang dari mereka. Walid ada seorang kawan, haji dia. Sebelum sangkut dengan golongan seperti ini, dia, Masya Allah, masjid, surau, ada kuliah, selalu saya jumpa dia. Sampai-sampai kalau Walid tidak datang tu dia yang telefon. Oh, kenapa tidak datang ni? Kami tunggu. Marah-marah dia. Dekat saja. Di sini saja. Beberapa lebih kurang 3-4 bulan Walid tidak jumpa dia. Lepas tu dia sangkut, jumpa pula dia sangkut dengan geng motor. Tahu tak geng motor? Klub motor. Sangkut dengan klub motor besar. Itulah. Jadi dia pun riding sana, riding sini, riding to Hat Nyai, riding to Bangkok, riding to Kanchanaburi, riding to Saiburi, riding. Rata-rata. Kan? Sampai sangkut dengan perempuan-perempuan yang macam keadaan. Kan? Kalau kita bincangkan, nah dia daripada masjid lah, orang masjid lah dia. Pakai serban, pakai jubah semua, belajar lagi apa semua di masjid. Macam mana dia boleh sangkut dengan kelompok-kelompok ini? Walid pun tidak bilang kelompok ini semua tidak bagus. Ada yang bagus lah, kan? Nah, yang kita bercakap ini sesuatu yang tidak bagus. Artinya begitu. Nah, macam mana dia boleh sangkut dengan kelompok yang tidak bagus ini? Kalau kita pikirkan, kan? Nah, itu pengaruh kita bilang tadi. Kerana dia terpengaruh dengan alat itu tidak. Motor besar itu bukan masalah. Kerana itu adalah alat. Kan? Nah, dia terpengaruh dengan apa kita sebut tadi ya? Pengaruh mereka. Dia terpengaruh dengan perjalanan orang-orang ni. Mungkin kan? Sampai di sana, jadi orang ini pun bawa helmet 2. Macam Walid bilang semalam.
Satu motor besar, bawa 2 helmet. Bilang dengan isteri, ada kawan mau tumpang. Nah, sampai di sana, rupanya yang tumpang itu, bunga-bunga itu. Kan? Nah, jalan dia orang pusing. Ada perempuan di belakang seorang satu. Awek Thailand. Jadi dia yang kecil hati, kami sebut Thailand. Okey. Gitu. Faham tak? Rusak dia. Walid tidak tahu, Walid bertanya dengan seorang kawan Walid yang 4-5 hari lepas dia datang. Dia bilang kawan kita pun sampai sekarang tidak balik lagi. Maksud tidak patah balik kepada masjid, tidak patah balik kepada kebaikan. Walaupun PKP. Itu bahayanya. Faham tak? Jadi bermaksud nanti maksudnya makin lebay sudah, mengaji pondok sudah. Nah, kau pulang nanti kalau kau campur, nah kau pun hanyut juga. Sama saja kita semua. Faham tak? Begitu. Jelas ya? Okay. Jadi syekh kita, mursyid kita bilang, kita minta doa, kita minta dilindungi Allah dari pengaruh mereka. Memang pengaruh mereka kuat. Memang pengaruh mereka kuat. Walid pun ada satu grup. Kawan-kawan juga, Pak. Dia orang ini memancing di Thailand, memancing di Phuket, memancing di... Ceritanya begitu, Pak, memancing. Oh, jom. Bulan depan, sekarang bulan kita mancing. Kolek seorang 300, 400, 300 memancing. Okay. Tapi satu hari, Walid syok sudah. Oh, memancing di Phuket syok ni. Dia orang bercerita ikan besar-besar. Walid pun tidak faham cerita dia orang ikan besar-besar. Syok ikan. Tapi satu hari ada seorang kawan lain yang insaf. Dia cerita betul memancing ikan besar. Tapi ada lagi besar bilang. Walid tanya siapa yang besar itu? Lalu dia pun cerita. Bawa telefon keluar tunjuk gambar apa. Awek itu, awek ini di Phuket. Ini semua penuh dengan perempuan-perempuan pakai bikini saja. Kau tahu tak? Ikan duyung. Kan? Allah ya Allah, Walid mau ikut sudah. Kamu orang tahu tak? Dia orang mengajak Walid pergi memancing di Phuket. Walid mau ikut sudah. Itu jam Walid beli alat mancing, mamamu marah apa? Beli alat pancing. Apa banyak alat pancing. Mau ikut sudah tu. Jika tidak, Allah tidak menyelamatkan Walid, hancur Walid. Faham tak? Alhamdulillah, Walid syukur pada Allah SWT. Allah. Ini pengalamannya, apa yang Walid lalui. Nah, Walid cerita dengan kamu orang supaya nanti kalau kamu orang lalui pengalaman yang sama, berhati-hati. Kan? Kadang-kadang dia punya tarikan, kan itu bilang pengaruh tadi. Dari segi tarikan pengaruhnya tu nampak hebat. Tetapi di sebaliknya itu penuh dengan kebusukan yang akan merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu. Sama saja perempuan. Perempuan pun sama saja. Ada kelab perempuan-perempuan lah. Ini kelab namanya Walid pun tidak tahu, Pak. Kan? Kelab bunga mawar kah? Kan? Semua niqab, semua bagus-bagus, Pak. Tapi lepas itu hantar dalam Facebook banyak-banyak. Kan? Jadi apa kebaikannya sudah? Okey. Ini pengaruh. Jadi salah satu perkara yang kita belajar sudah secara langsung maupun tidak langsung, kita perlu membebaskan akal dan hati kita. Dan sekarang kita bercakap istilah lebih dalam, rasa dan perasaan kita daripada pengaruh dunia yang membawa maksud sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelaskah? Nah, kita bebaskan akal kita, bebaskan hati kita, bebaskan rasa dan perasaan kita daripada sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Nah, jika tidak menghubungkan kita dengan Allah, tinggalkan saja. Walid macam manusia, macam kamu orang juga. Kalau Walid mau tidak berfikir tentang sesuatu yang menghubungkan Walid dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Walid boleh buat hal lain banyak lagi. Sini boleh tanam durian musangking. 5 tahun kemudian, 100 ribu pendapatan. Nah, itu jam duduk atas kapal terbang saja. Switzerland, New Zealand, Finland, akhirnya kubur.
Tahu tak? Nah, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia dengar doa Walid. Minta saja doa Walid. Umrah minta doa, ya Allah, di Baitullahil Haram. Ketika turun hujan, Walid lari masuk di dalam hijir Ismail. Turun hujan atas kepala. Basah semua. Walid doa, ya Allah, izinkanlah kepada aku. Aku mau buka pondok, ya Allah. Cabutlah daripada hatiku berasa terikat dengan dunia dan sebagainya. Walid doa kuat. Sampai Arab, orang-orang polis-polis Arab tu tengok saja. Nah, Walid tidak peduli lagi. Doa saja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, Allah perkenankan. Yang ada dalam hati Walid, macam mana mau pondok ini, mau jadi macam ini, mau nantinya jadi satu pusat, orang datang belajar, mau belajar apa pun boleh. Mau belajar ikan, Pak Haji Napi ada. Mau belajar pertanian, nanti ada orang ni. Mau belajar tentang ilmu menikah banyak, Walid boleh ajar. Pak. Kau mau Mizi? Nah, Mizi cakap mau sudah sekarang dia. Nah. Jadi, mau belajar apa pun kami ada nanti insyaAllah dengan izin Allah SWT. Nah, begitu Pak. Kan? Mau kasih jadi pusat ilmu. Jadi tempat orang mau jadi baik. Begitu niat Walid tu. InsyaAllah. Mau jadi jahat kami tidak ajar. Kan? Mau bangkil kau mengajar orang mau jadi jahat? Nah, kalau kau mau Walid kasih kau ajar apa? Oh ya, itu cerita lain mangkil. Contoh saja, okey? Nah, kemudian lanjut. Sebaliknya, tadi kita bilang apa tadi? Tadi kita bilang sekiranya kita sekiranya kita tidak mempunyai keupayaan untuk mengajak mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebaliknya, jika kita mempunyai, kita rasa kita punya upaya. Begitu kan? Kenapa kita rasa kita punya upaya? Nah, di sana kita ada tanggungjawab kita kan? Sebut sudah tadi. Niyabatan 'anin nubuwah an hirasatid din wa siyasatid dunya bih. Nah, itu tanggungjawab kita. Satu sisi kita rasa kita tidak ada upaya, tidak upaya apa? Nah, ketika itu kita perlu meninggalkan. Jauhkan diri kita dari mereka. Jangan terpengaruh dengan mereka. Nah, sisi lain kita rasa kita mempunyai upaya. Nah, ini sisi upaya. Sebaliknya, kamu hendaklah coba menjadikan diri kamu. Ini sisi kita upaya mengajak mereka kepada Allah, mengajak mereka kepada kebaikan. Sebaliknya, kamu hendaklah coba menjadikan diri kamu sebagai orang yang dilengkapi dengan ilmu ketuhanan. Apa maksudnya di sana? Maksudnya di sana kau perlu belajar. Itu kan? Sebaliknya, kamu hendaklah coba menjadikan diri kamu sebagai orang yang dilengkapi dengan ilmu ketuhanan. Nah, artinya belajar. Ilmu ketuhanan itu ada di mana? Fas. Ilmu ketuhanan itu ada di mana? Nah, terpinga-pinga saja kau. Di bantal. Dalam ilmu tauhid. Nah, sekurang-kurangnya begitu. Tahu dia sudah. Bagus wafat. Boleh menikah kau. Tidak boleh lagi. Jangan. Sebab salah niyabatan 'anin nubuwah tadi. Nah kan? Dalam ilmu tauhid. Nah, di sana ada serangkaian pelajaran tentang ilmu ketuhanan. Nah, belajar ilmu tauhid. Itu maksudnya. Jelas kah? Menjadikan diri kamu sebagai orang yang dilengkapi. Berarti kita belajar ilmu tauhid sehingga kita tahu, kita faham. Nah, bilang rantau tadi itu ma'rifat yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu kan? Hendaklah coba, sebaliknya kamu hendaklah coba menjadikan diri kamu, coba jadikan diri kita. Berarti belajar apa? Sebagai orang yang dilengkapi dengan ilmu ketuhanan. Nah, kita belajar supaya lengkap kepada kita ilmu ketuhanan. Nah, kita jadi begitu. Lagi, guru kepada yang baik.
Nah, coba jadikan diri kita sebagai guru kepada yang baik. Maksudnya, yang menunjukkan kepada kebaikan. Nah, jadikan diri kita sebagai penunjuk kepada kebaikan. Nah, itu boleh bilang niabatan anin nubuwah, sudah. Ganti urusan Nabi. Nabi itu kan, nah, dalam carta, dalam ajaran dasar Walid ajar kamu orang, ada dua sumber. Satu Al-Quran, satu sunnah. Nah, apa itu sunnah? Sunnah itu apa? Mizi? Ha? Wah, panjang, bah. Boleh tanya sikit saja. Sunnah itu apa? Ha? Petunjuk. Nah, penunjuk. Sunnah itu adalah penunjuk. Nah, apa beza dengan petunjuk? Nah, kalau sunnah itu penunjuk, berarti Al-Quran itu apa? Sila. Al-Quran itu petunjuk. Nah, sekarang apa bezanya di antara petunjuk dengan penunjuk? Kamu jangan tahu cakap saja. Apa bezanya Farah Izzati? Kita kena siapkan tu, cek tengok harga berapa duit mikrofon yang tiap orang boleh bagi orang satu tu, pasang tu. Kita mengaji macam tu pula. Tercokah biar keluar api kot. Tu. Tak dengar cakap apa. Cepat bagi tahu, cepat. Beza di antara petunjuk dengan penunjuk. Baru kalang kabut Mimi pun cari nota. Itu yang Walid geram kamu orang ni. Walid, kamu orang jangan bagi Walid geram. Bila Walid geram, Walid makan banyak. Kamu orang tahu kah? Tidak mau lagi makan banyak-banyak. Naik sudah badanku. Cepat Farah Izzati. Tergagau-gagau, teraba-raba. Mesti ada perbezaan. Mana boleh tak ada beza? Walaupun kebanyakan orang mengatakan bahawa petunjuk dengan penunjuk adalah sama. Yes, itu kita terima satu sisi. Petunjuk, penunjuk. Nah, yang ni Quran, ahli ilmu kena jelas yang ni. Kalau orang bukan ahli ilmu, dia kata sama tak apa. Itu bukan ahli ilmu. Tapi kita ahli ilmu, kita kena jelas. Ini sunnah ataupun hadis. Nah, mesti mempunyai makna literal yang berbeza. Nah, kalau kamu orang ni memang tidak belajar agama, tidak tahu, nah Walid faham, kamu orang bilang petunjuk, okey Walid pakai, setuju saja. Tidak ada hal. Tapi kita adalah orang-orang ahli ilmu. Itu perbezaannya. Nah, kita mesti jelas hal ini. Farah Izzati. Apa dia mah? Okey. Nah, dia jawab dalam bentuk perumpamaan, okey. Lagi? Jangan hafal skrip. Tu hafal skrip. Skrip tak boleh hafal. Kita tak mau drama. Kita mau hakikat daripada ilmu. Berarti ada penjelasannya. Tak boleh. Tak boleh bagi tahu tak boleh. Senang kita tik, tak boleh menikah lagi, tak boleh menikah lagi, tak boleh menikah lagi. Lambat. Makcik Ijah tahu tak Makcik Ijah? Okey, Makcik Ijah.
Okey, petunjuk tu apa? Okey, okey. Good. Tu dia Farah Izzati. Nak kata macam tu jugalah. Farah Izzati kata dia nak kata macam tu jugalah. Boleh menikah, tak apa. Okey. Nak ingat semua orang kah? Baru ingat kah? Memang ingat sudah? Memang ingat sudah? Siapa yang memang ingat sudah? Angkat tangan, siapa yang memang ingat sudah? Mimi ingat sudah. Faz pun ingat sudah. Ingat kah? Atul pun ingat sudah. Lina kau? Kau pun ingat sudah. Sofia? Kau pun ingat sudah? Okey. Sheila pun ingat sudah? Makcik Dayah pun ingat juga? Hak bawah belakang jangan duduk angkat tangan. Hak belakang Makcik Dayah duduk angkat tangan sedia-sedia. Tak usah angkat tangan, tak usah angkat tangan. Faham tak Makcik Dayah cerita ni? Okey. Faham, bagi faham elok-elok lah. Faham elok-elok. Ini penting. Kita ada misi ilmiah. Kamu orang semua ada misi, tahukah? Misi tahu misi? Bukan yang cucuk orang COVID tu. Misi artinya hala tuju kita. Kamu orang nanti menjadi guru, mengajar orang lain. Nah, sudah tentu kita perlu mempunyai maklumat lebih daripada orang lain. Faham tak? Jangan anggap ini remeh-temeh. Apa yang Walid jadikan dia sebagai dasar dalam Asasul Usul maupun Fathur Rahman, itu adalah soal yang bukan remeh-temeh. Itu soal besar yang kamu orang mesti kuasai. Jelas kah? Walaupun nampak penunjuk. Nah, sekarang Walid tanya, kamu orang terkial-kial saja. Jelas kah? Faham ke Sheila? Kau macam mau marah saja. Kau marah apa? Sekejap lagi Walid makan banyak apa kau tengok. Faham ke? Okey. Guru kepada yang baik. Nah, kita sepatutnya menjadi guru kepada yang baik. Yang baik itu bukan orang. Yang baik itu adalah kebaikan. Nah, kita penunjuk kepada kebaikan itu. Seperti mana baginda Nabi kita SAW adalah penunjuk. Betul kan? Nah, terkait apa? Kamu orang nampak ke belum sekarang pentingnya Asasul Usul, pentingnya Fathur Rahman? Nampak ke sudah? Semua kita bincang kitab besar mana sekalipun semua terkait itu saja. Nah, sebab itu bilang kuasai. Jangan lupa apa. Okey. Pembimbing kepada agama Allah katanya. Pembimbing. Nah, kalau pembimbing itu kita bilang pengajar kah? Kan? Apa lagi? Pendidik kah? Nah, tidak menjadi hal. Pendinding, pendidik kepada agama Allah. Nah, kita mau mengajar orang kepada agama Allah. Khususnya golongan pertama, jenis manusia yang pertama yang kita bilang tadi. Nah, kita apa? Penanggung jawabannya. Kita apa? Orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sedikit pengetahuan dan menyampaikan kepada mereka sebagai gantian kepada urusan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, faham ke itu? Itu tugas kita. Tidak kira dalam bentuk besar kah, bentuk kecil kah? Nah, bentuk besar mungkin seperti kita ini. Kalau bentuk kecil, nah nanti anakmu, istrimu, Mizi, Makil, kau yang akan mengajarnya kan? Nah, itu bah. Jadi untung-untung Mira Idora itu pun dia pun ustazah juga, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi ustazah pun banyak kategori Makil. Kadang-kadang dia ustazah nun mati bertemu dengan waw, idgham ma'al ghunnah. Dia ustazah itu. Jadi kalau dia ustazah itu, dia tidak mungkin tahu apa yang kita sedang belajar ini. Nah, begitu kan? Jadi ustazah macam-macam, Makil. Okey. Ada ustazah bagian buat kuih-kuih. Ustazah juga kan? Okey. Apa lagi? Ini termasuk hendaklah cuba jadikan diri. Ini termasuk ayat
ataf daripada ayat. Sebaliknya kamu hendaklah cuba menjadikan diri. Pertama, dilengkapi dengan ilmu ketuhanan, artinya belajar. Kedua, guru kepada yang baik, arti penunjuk kepada kebaikan. Ketiga, pembimbing kepada agama Allah, pendidik. Nah, kita jelaskan istilahnya pendidik. Nah, setiap kita merupakan pendidik. Ada falsafah yang bilang begitu, bahwa setiap manusia adalah pendidik. Kenapa? Anakmu akan menirumu. Betul kan? Istrimu akan menirumu. Nah, jadi lebih baik kita bersifat pendidik saja di situ. Nah, kalau dia tiru kita, tiru dari sudut kita mendidiknya. Faham tak? Nah, ini bukan kita saja, orang putih pun bilang benda yang sama saja. Kan? Siapa? Abraham Maslow. Albert Bandura. Jadi orang ini semua tokoh-tokoh barat, yang bilang apa? Hidup manusia ini 70% adalah bersifat meniru. Nah, sebab itu anak akan tiru bapa, anak akan tiru ibu. Faham tak? Nah, jadi kalau kau mau anak itu bagus, ibu mau anak itu bagus, ayah mau anak itu bagus, maka ayah itu dan ibu itu perlu menjadi pendidik. Faham tak? Jelas tak? Nah, begitu. Nah, saya tidak belajar, tidak jadi guru. Bukan soal kau guru atau kau tidak. Karena falsafahnya, rumah tangga itu adalah madrasah yang pertama bagi anak-anakmu. Faham tak? Nah, itu. Kalau rumah tangga itu madrasah yang pertama, nah berarti ibu bapa itu adalah guru yang pertama. Itu kan? Bagi anak-anakmu. Jelas? Jadi kau pun asyik main telefon saja, nanti anakmu main telefon macam itu juga. Kau pun asyik main gadget saja, nanti anakmu pun gila gadget macam itu juga. Faham tak? Kau pun asyik tengok TV saja, nanti anakmu pun jadi tengok TV saja kerjanya. Lain dia tidak tahu. Faham tak? Apa lagi? Pemimpin. Pemimpin. Maksudnya apa? Nah, kita kena coba menjadikan diri kita sebagai pemimpin. Pemimpin di sini maksudnya orang yang diikuti. Pemimpin di sini maksudnya bukan Perdana Menteri. Bukan menteri-menteri kabinet, menteri itu menteri ini bukan. Pemimpin di sini dalam istilah Arabnya al-imam. Nah, perkataan al-imam itu banyak tafsirannya. Nah, tafsiran kita di sini adalah orang yang diikuti. Berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam Al-Quran. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Ya Allah, jadikanlah kami, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ, jadilah kami orang-orang yang bertakwa, imama, yang diikuti. Nah, itu dalilnya. Faham tak? Nah, kita perlu menjadi orang yang diikuti. Jangan kita jadi orang yang mengikuti. Faham tak? Nah, kalau kita jadi orang yang mengikuti, kita kena pastikan yang diikuti itu benar. Nah, begitu sifatnya. Jelas tak? Nah, perempuan, nanti kau menjadi orang yang diikuti. Bukan orang yang diikuti, mengikuti. Satu sisi kau jadi orang yang mengikuti, maka kau perlu yang kau mau mengikuti itu benar. Betul kan, tidak? Apa nama Nilina? Nanti orang yang kau mau mengikuti itu tidak benar, Pak. Bashir Ahmad namanya. Kan? Dia bilang dia toke besar lah, bilang dia di sana, di Bangladesh sana dia ada kilang kapet besar lah. Dia sendiri pakai kasut bola, Pak, masuk dalam pekan. Tahu kah? Pakai kasut main bola yang ada stud. Masuk dalam pekan, Pak. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu contoh saja, tidak ada kena mengena yang hidup pun telah mati. Kau jangan sampai pingsan-pingsan, Fas. Nah, hakikatnya semua orang menjadi imam. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imam. Adalah orang yang diikuti. Paham tak? Nah, semua kita perlu menjadi orang yang diikuti. Nanti kita ada anak, anak akan mengikuti kita. Paham tak?
Nah, nanti kamu orang jadi suami. Nah, isteri akan mengikuti kamu orang. Anak akan mengikuti kamu orang. Nah, itu maksud diikuti. Maka itulah maksud firman Allah. Waja'alna, dan jadikanlah kami al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, imama, dan sebagai pemimpin. Sebagai yang diikuti. Bukan pemimpin di situ. Maksudnya yang jelas adalah diikuti. Jadi, kamu hendaklah coba menjadikan diri kamu. Itu ayatnya tadi kan. Nah, jadi kamu orang making ayatnya itu. Supaya nampak. Kita cakap saja nampak ayatnya di atas itu. Kepala tajuk orang bilang. Kamu hendaklah coba menjadikan diri kamu. Ini yang kita perlu jadikan diri kita. Latihkan diri kita sekarang ini. Jangan nanti beranak 20 baru kau mau latih diri kau macam mana? Bangkil saja anaknya 28 orang. Kesian bininya beranak sampai 28 orang. Kerja beranak saja. Setahun 2 orang, setahun 2 orang, setahun 2 orang. Ada 1 tahun tu sampai 6 orang sekali. Masya Allah. Okey. Pemimpin dan pengajak, nah ini yang paling penting, dan pengajak manusia kepada jalan Allah. Lengkap sudah. Pengajak manusia kepada jalan Allah. Nah, sama saja kita bilang menyeru, kan? Yang terkait kita bilang tadi semuanya tu terkait. Nah, kita menjadi orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik kepada ayat, kamu hendaklah coba menjadikan diri kamu pengajak manusia kepada jalan Allah. Nah, itu maksudnya. Nah, langsung terkait dengan niyabatan anin nubuwah an hirasatid din wa siyasatid dunyabi. Terkait langsung. Faham tak? Jangan jadi selain daripada yang kita sebutkan di sini. Tidak kira apapun posisimu. Tidak kira apapun keadaanmu. Nah, jadi orang seperti ini. Faham tak, Joel? Nah, jangan jadi yang pertama tadi. Kalau kau jadi yang pertama tadi, bahaya. Banyak bahayanya. Kan? Atau kau sedar, aku bukan jenis yang pertama. Tapi aku tidak punya upaya. Nah, kau bawa diri kau belajar. Sehingga kita boleh menjadi orang yang seperti kita sebutkan ini. Jelaskah? Berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Ai waspadalah. Berhati-hatilah. Jika kamu hendak mempengaruhi mereka. Jika kita mau mempengaruhi mereka. Siapa mereka? Jenis yang pertama. Kan? Jenis yang pertama. Supaya mereka patuh kepada Allah. Supaya mereka patuh kepada Allah. Maksudnya apa? Nah, kau jangan kerana mereka jadi lebih rusak. Faham tak? Itu. Sebab itu disuruh kita berhati-hati, berjaga-jaga. Jangan sampai mereka rusaknya 50%. Nah, kerana kita tidak berhati-hati dan berjaga-jaga, nah mereka rusak 100%. Mereka cuma munafik, mereka cuma fasik atau nifak. Kerana kita, mereka jadi kafir misalnya. Jadi berjaga-jaga. Nah, hal ini terkait dengan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Orang-orang yang menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah dan sebagainya. Perlu berhati-hati. Sebab itu kita didasari dengan sayanglah seperti mana Allah menyayangi. Seperti mana Nabi menyayangi. Nah, kita didasari dengan hal itu. Faham tak? Sebab kita takut kerana kita manusia lain jadi rusak. Okey. Jadi kerana kita, anak-anak kita nanti rusak. Kerana kita, siapa-siapa pun yang berada di bawah kita nanti rusak. Nah, itu kebimbangan-kebimbangan yang perlu ada. Jadi katanya berjaga-jagalah. Jika kamu hendak mempengaruhi mereka, nah mempengaruhi itu artinya mengajak mereka, berdakwah kepada mereka, mendidik mereka dan sebagainya. Supaya mereka patuh kepada Allah. Supaya mereka patuh kepada Allah. Jangan sampai nanti mereka rusak hubungan dengan Allah. Bahkan kufur kepada Allah. Dan beri amaran kepada mereka terhadap apa-apa yang memusuhi Allah. Nah, kita pun kena memberi amaran kepada mereka. Amaran di sini maksudnya
Kalau kita belajar daripada perspektif yang kita ajar sudah di dasar, basyiran wa nadhira. Seperti mana Al-Quran, seperti mana baginda Nabi SAW mengajak menyeru manusia menggunakan pendekatan basyir yang mengembirakan, wa nadhir, dan yang mengancam. Nah, begitu. Jelas ke? Jika kamu berjuang di jalan Allah untuk mengajak mereka menuju Allah, nah jika kita lakukan ini, berjuang di jalan Allah, artinya kita lakukan ini, mengajak, mendidik, membimbing, begitu dan sebagainya kita sebutkan tadi, untuk mengajak mereka menuju Allah, di mana kita mau mengajak mereka kepada Allah, maka kamu akan jadi pejuang. Kamu akan jadi pejuang, bilangnya. Dan pahlawan di jalan Allah. Pejuang, ini istilah terjemahan. Dalam istilah Arab bilang mujahidin. Mujahid. Dalam istilah Arab bilang mujahid, pejuang, ai mujahid. Dan pahlawan ini pun terjemahan maknanya mujahid juga. Di jalan Allah. Nah, kita menjadi mujahid di jalan Allah. Kalau perempuan bilang mujahidah. Kalau lelaki bilang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sepatutnya kita. Ya kan? Jul kan, Jul? Sepatutnya kita itu, Pak. Bukan insta-famous. Insta-famous, betul tak? Bukan insta-famous. Apa? Sepatutnya kita jadi mujahid, Jul. Betul tak? Coba kau sebut. Jadi, mujahid. Itu sepatutnya kita. Ini datang belajar pondok di Kedah ni mau jadi insta-famous. Buang saja aku duitku, bah. Tiket kapal terbang aku buang. Kasih makan lagi. Mudah-mudahan dia tidak mendakwaku bah di depan Allah SWT. Aku yang akan mendakwanya. Dengan Jul? Nah, kau kawannya, bah. Mesti ada sangkut-sangkut itu. Baik kau minta ampun pada Allah SWT, Jul. Okey. Dan katanya, maka kamu akan jadi pejuang dan pahlawan. Kedua-duanya itu adalah mujahid di jalan Allah. Mujahid mujahidah. Nah, Mimi, kau jadi mujahidah. Okey? Bukan mujahid, bah. Nanti kau bilang aku pun mujahid juga, bah. Kau mau jadi jantan ke? Dan akan diberi ganjaran. Dan sepanjang kita menjadi mujahidah di jalan Allah, mujahid di jalan Allah, akan diberi ganjaran. Nah, kamu akan mendapat ganjaran, bah. Mujahidah kan, mujahid kan akan mendapat ganjaran. Seperti yang diberi kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Nah, ganjaran itu seperti yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Nah, itu kita bilang tadi, niyabatan anin nubuwah. Menggantikan urusan Nabi dan Rasul-Rasul. Urusan Nabi itu apa? Mengajak manusia kepada Allah SWT. Itu secara umum. Nah, kita menjadi penggantinya. Faham tak? Jelas tak? Nah, itu tugas kita. Faham sudah? Nah, kemudian kata musannif, Wallahu'alam. Kita pun satu kitab. Kita sepatutnya baca lagi satu kitab ini. Lupa sudah. Target masa itu lupa. Sudah 9.56. Nah, besok kita kitab ini. Fathur Rabbani. Nah, lusa kitab ini dan apa? Syama'il Muhammadiyah. Nah, kita perlu selalu membaca tentang Nabi kita SAW. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepada kita. Menyintai Nabi kita. Nah, ada pertanyaan kah? Ya, okey. Yang mana? Di mana? Muka surat berapa, Makil? Okey. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Muka surat berapa? 108.
mereka lah orang-orang yang dimurkai Allah dan penghuni neraka. Ya, apa persoalanmu tadi? Okey, kau tanya apakah terkait dengan surah Fatihah?